Ini tadi KKNI di standar sudah ditulis ini. 10 sikap ini. Jadi boleh tidak lulusan TELU itu misalnya ini menghargai keanekaraan budaya. Terus ditanya, dari mana? Madura. Madura kelas bawah itu. Nggak boleh. Ya, memang Madura itu unik-unik ya. Jadi nggak jelas itu. Padahal istri saya dari Madura. Orangnya kan mesti keras begitu ya, tapi saya tahu bagian tertentu empuk ya. Jadi ini sikap ya. Jadi mari kita lihat ini. Ini sikap yang sorry. Nah, sekarang ini. Keterampilan apa boleh ditambahkan? Ini sudah ditetapkan. Di Medan diberi kesempatan apa? Bisa bahasa Cina. Semua wajib suku apapun dia harus bisa bahasa Cina. Ternyata 40% di ijon perusahaan Cina. Kenapa? Karena di Medan sebagian besar pengusahanya dari Cina. Jadi tesnya, wo ini. Jawabnya, wo peceto. Gitu ya. Saya tidak mengerti, tapi karena bahasa Cina lulus. Ya. Walaupun dia tidak mengerti ya. Jadi ini boleh saja ditambahkan. Apa yang ciri khas kampus TELU ini yang ditambahkan di sini? Kok enggak bisa ya? Oh ini ya. Ini. Nah, ini. Ini D3 sudah ada. Ditulisnya nih, menyusun laporan proses kerja secara akurat sahih, bukan tugas akhir. Tapi banyak program D3 pakai tugas akhir sampai sulit lulusnya, padahal cuma di sini. Tapi mari kita lihat sarjananya. Sarjananya menyusun deskripsi saintifik dalam bentuk skripsi, laporan tugas akhir, mengunggahnya dalam laman. Jadi nanti tahun 2016 kalau ada perguruan tinggi yang ada program studi sarjana tidak membuat skripsi, bukan sarjana. Itu. Kedokteran itu banyak yang tidak nulis skripsi. Jadi dokter itu sering tidak bisa nulis paper. Ya. Nulis resep juga tidak jelas ya. Yang jelas itu nulis kwitansi. Itu paling jelas ya. Jadi dokter ini. Bapak Ibu ini. Nah, saya diprotes banyak rektor. Ini laman kita perguruan tinggi kecil, gimana lamannya? Tidak ada persoalan. You mau perguruan tinggi harus ada ini. Supaya apa? Tugas akhirnya tidak dicontoh atau nyontoh orang lain ya, Pak. Ini nanti akan dilihat ini. Nah, kalau diploma sarjana terapan seperti ini, contoh ini, menghasilkan penerapan ini dalam rangka menghasilkan prototipe prosedur baku, desain atau karya seni. Jadi, banyak perawat atau kebidanan itu yang minta menjadi sarjana D4. Dari D3 menjadi D4. Saya tanya, kalau kebidanan nanti menghasilkan apa? Ini syaratnya ini, menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain atau karya seni. Saya tanya pada ibu-ibu, bidan semua ibu-ibu ya, enggak ada bapak. Bingung kalau bapak itu ya, ada yang mau melahirkan terus bagaimana? Oh ya, baik Ibu. Jadi ini yang saya tanya, apakah melahirkan apa? Menghasilkan teknik melahirkan lewat pusar misalnya? Ya, apa ada hubungannya ya? Kan enggak ada ya. Saya bukan wanita, tapi saya ingat enggak ada hubungannya ya. Atau menghasilkan bayi tanpa suami. Loh, kalau itu saya bisa itu. Enggak usah bidan ini. Wah, ini ya program studi kita ini aneh-aneh itu. Enggak jelas. Jadi ini akan ditata, program studi yang tidak jelas akan ditutup. Ya, jadi ini Direktur Akademik, Direktur Kelembagaan, Prof. Hermawan dari ITB, keras sekali dia bilang, saya sudah siapkan geletin tajam. Program studi pasca sarjana yang promotornya tidak memiliki jurnal internasional, langsung saya tutup hari itu juga. Wah, hebat, saya setuju. Jadi harusnya Indonesia terpaksa harus digitukan ya. Kalau enggak itu enggak jalan kita ini. Ya. Nah, ini sampai program profesi dan sebagainya saya tidak bicara lah. Tapi ini saya akan tunjukkan, Ini. Nah, kalau forum ini sebetulnya sudah ada aturannya juga, ada gridnya,
Tidak semua. Jadi kita bisa lihat semacam ini grade-nya. Oh, sorry. Ini grade-nya. Jadi kalau kemampuan kerja ini D3, sarjana. Mampu mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, manfaat iptek dalam menyelesaikan masalah prosedur. Kalau D3 ini. Kalau S3 ini, pendalaman perluasan iptek baru melalui riset. Oke. Nah, ini. Sekarang kita lihat ini. Apakah yang Bapak Ibu ajarkan nanti pada level yang benar? Sarjana. Kalau sarjana, maka pengetahuannya harus pada konsep teoritis. Kalau nanti diploma, konsep teoritis bidang pengetahuan secara umum. Kalau ini jelas secara umum, tapi konsep teoritis bagian khusus secara mendalam. Jadi kalau ada ditanya lulusan doktor, PhD, terus ditanya, Bapak program studi apa? Pendidikan Pak. Oke. PhD ya Pak ya. Waduh dokter kurikulum. Oke. Bapak apa sih Pak prinsip kurikulum? Filosofinya apa Pak? Waduh saya enggak ngerti. Saya ngerti prinsip-prinsipnya saja. Oh kalau itu D2 Pak. Karena dia bilang dokter tapi kok saya hanya ngerti prinsip-prinsipnya saja. Itu D2. Sekarang yang lulusan D2 ini pendidikan, bagaimana sih prinsip pendidikan itu? Oh, filosofinya, itu mesti ngawur. Ngawur itu. Orang kamu D2 ngomong filosofi ya. Filosofi menambal ban itu, ya nambal ban kok filosofi ya. Nggak ada. Ya. Jadi ini Bapak Ibu sudah bisa melihat, oh jadi saya kalau ngajar nanti, program studi sarjana beda dengan program studi D3. Levelnya itu, oh tingkatannya apa. Nah, Bapak Ibu ini yang beda. Nah, apa konsekuensinya? Saya beri jurusan saya saja. Kalau program studi sudah merumuskan ABC ini, lulusannya, maka lulusannya bisa dikualifikasi. Kalau ini jurusan filsafat, ini tidak ada Bu ya, jurusan filsafat sini. Tidak ada, tidak menguntungkan ya. Saya sajikan di UGM, di Senat Akademik, para guru besar, lupa saya. Dekannya angkat tangan, Pak Indro, saya dekan filsafat. Kenapa? Saya ngomong begini, ini kemampuan sikap, ini kemampuan keterampilan umum, keterampilan khususnya, jurusan filsafat tidak pernah merumuskan. Terus dia angkat tangan, betul Pak Indro, wow lega saya. Betul, karena bisa bekerja di mana saja. Terus menurut Pak Indro bagaimana? Jadi jurusan filsafat bisa bekerja di mana saja, untuk apa saya rumuskan? Terus saya bingung, terus saya jawab gini, orang yang bisa bekerja di mana saja biasanya pembantu umum. Iya kan, kalau panitia pembantu umum itu mulai kabel ya, catering segala macam itu bisa, acara bisa. Kalau ada orang datang ke tempat Bapak, terus ditanya oleh Bapak, Bapak bisa apa? Segala macam bisa Pak. Bingung. Bagaimana membayarnya? Karena segala macam bisa itu bisa nggoda istri segala loh. Loh, iya kan segala macam bisa. Ini yang berbahaya. Tidak boleh. Tidak persoalan dia bisa apa, harus ditulis. Supaya bisa dikualifikasi. Ini jurusan kimia, MIPA. Sering-sering juga jurusan komputer ya, sangat egois. Wah, tentang begitu lupa untuk sebelahnya gitu ya. Lihat, lo mati. Ya, udah, tenang saja. Mati sebelahnya ini. Lo mati gitu. Saking fokusnya gitu ya. Ini juga tidak boleh ya. Ini jurusan olahraga lebih serem lagi. Tadi saya dari UPI ya. Terus saya tanya, ada jurusan olahraga? Pernah kita kumpulkan di Jogja. Terus dia bilang, Pak, kita ini kerjanya guru SMA olahraga. Jadi yang penting sehat Pak. Tidak ada kualifikasi ini. Sehat Pak. Jadi ilmu tidak penting. Loh, kaget saya. Jurusan olahraga, ilmu tidak penting, yang penting sehat. Jadi dia jadi guru pasti bisa kerja. Ya, taat betul, ini bisa bekerja, memanage anak-anak sekolah bisa. Ilmu tidak penting. Terus saya bilang, Bapak apakah tidak mengajarkan teknik berlari cepat? Ya bisa saja kan dikasih anjing.
Tapi itu kan yang muslim. Ya kan? Yang muslim lari. Kalau dari Manado, anjingnya yang lari. Loh, gemuk, gemuk. Tongseng. Jadi siapa? Itu kan accident ya, bukan ilmu itu. Dikasih anjing itu accident, bukan ilmu. Jadi nggak bisa lah. Bapak menyebut sarjana harus ada jelas keilmuannya. Kalau sejarah sehat saja ya, bukan program studi ekstra jos ya. Sing penting roso-roso itu ya. Ini gimana ini ya? Ini real ya. Saya diskusi pada dosen ya. Dosen sudah senior. Saya juga ini kok gimana sih ini? Nah, sekarang saya bilang ini harus dirumuskan apapun rumusannya. Nah, sekarang lihat level yang dirumuskan. Kalau yang dirumuskan seperti ini, ternyata arsitektur merumuskan level 7, ini level 6, level 5 dan nah, standar di SK itu sarjana minimum level 6. Maka kalau yang menyatakan arsitektur level 7 di-assess nanti tidak lulusannya pada level 7 turun. Tapi yang ini, yang lulusan menyatakan dia sarjana, tetapi yang dirumuskan adalah D2, maka dia ditutup. Karena tidak layak dia nyebut S1. Karena rumusannya